Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aprianti Eli dari Prodi TBPA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi pembentukan kepulauan Indonesia. Yang pertama, evolusi pembentukan kepulauan Indonesia kalian bisa lihat pada gambar pertama, yaitu garis Weber dan Wallace yang memisahkan persebaran fauna di Indonesia. Yang berikut ada gambar peta Laurasia dan Gondwana pada zaman Jura. Yang berikut ada paparan Sunda. Paparan Sunda atau dikenal sebagai Sundaran atau Tanah Sunda adalah sebuah istilah yang merujuk kepada bentang daratan, lempeng benua dan landasan kontinen di Asia Tenggara yang merupakan daratan di atas permukaan laut ketika permukaan laut jauh lebih rendah pada zaman es terakhir. Tanah Sunda meliputi Semenanjung Malaya, Kepulauan Sunda besar termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, serta laut dangkal di sekitarnya yaitu Laut Jawa, Selat Malaka, dan Karimata Teluk Siam, dan bagian Selat Laut Cina. Yang berikut ada Jawa. Proses terbentuknya Pulau Jawa berlangsung dalam waktu yang sangat lama, yakni sekitar 50 juta hingga 65 juta tahun. Susunan batuan dasar yang membentuk Pulau Jawa memiliki asal-usul dan umur yang berbeda, salah satunya dengan yang lainnya. Jawa bagian barat diperkirakan telah membentuk pada akhir zaman Kapur 145 hingga 65 juta tahun lalu dan menjadi bagian dari paparan Sunda. Sementara Jawa bagian timur diyakini berasal dari pecahan kecil benua Australia atau sejumlah peneliti menyebutnya dengan East Java. Yang berikut ada Sumatera. Sumatera membentuk bagian yang terintegrasi dari benua paparan Sunda. Pulau tersebut terdiri dari bantuan busur vulkanik berumur Kenozoik 66 juta hingga sekarang yang terbentuk di atas kerak benua Paleozoik. Proses tektonik Pulau Sumatera berhubung erat dengan dimulainya peristiwa pertumbuhan antar lempeng benua Indo-Australia dan lempeng benua Eurasia sekitar 50 juta tahun. Tumbukan lempeng tersebut mengalami perlambatan gerak dari 18 cm per tahun menjadi 3 cm per tahun pada Oligosen awal dan membentuk sesar mendatar deksal Sumatera yang menimbulkan pola tekan sepanjang sesar sebagai respon terhadap gerak geseran. Yang berikut Kalimantan. Kalimantan bagian barat daya mungkin merupakan kepanjangan dari Semenanjung Malaya atau Portona atau merupakan fungsi benua yang berasal dari Indochina yang terbentuk pada pertengahan Kapur atau Kapur akhir. Sedangkan Kalimantan bagian tenggara merupakan fragmen mikrobenua yang tergabung dengan Sulawesi Berdaya sebelum pembukaan Selat Makassar dan pada zaman Oligosen. Yang berikut ada Sulawesi. Sulawesi sejak lama sejarah terbentuknya Pulau Sulawesi menjadi perdebatan ahli geologi. Profesor John A. Katili merumuskan bahwa terbentuknya Pulau Sulawesi akibat tabrakan dua pulau atau Sulawesi bagian timur dan Sulawesi bagian barat antara 19 sampai 13 juta. Terdorongnya oleh tabrakan antara lempengan benua yang merupakan pondasi Sulawesi Timur bersama pulau-pulau bagian dan pulau-pulau Banggai dan Sula yang pada gilirannya merupakan bagian dari lempengan Australia dengan Sulawesi Barat yang selempeng dengan pulau-pulau Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Ada juga Kepulauan Sunda Kecil atau Bali sampai timur. Ukuran dari kepulauan ini menurun jika Anda bepergian dari barat ke timur melalui Kepulauan Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan Wetar. Berkurangnya ukuran pulau tersebut kemungkinan merupakan reaksi dari jumlah ukuran pulau tersebut kemungkinan merupakan jumlah tunjaman kerak samudra atau bagian timur Pulau Wetar berumur lebih muda. Tumbukan yang terus-menerus dari kerak benua Australia dengan Kepulauan Alor dan Wetar yang membentuk Kepulauan Timur terjadi pada Pliocene awal.
Setelah terjadi penenjaman kerak samudra, pulau-pulau juga terbentuk atau muncul ke permukaan paksa. Terjadi tumbukan pada zona ini. Yang berikut Maluku. Bagian utara Kepulauan Maluku, tepatnya di sekitar Halmahera, secara geologi berhubungan dengan bagian utara Australia atau tepi Papua. Sedangkan kepulauan bagian selatan yang berpusat di Pulau Seram merupakan bagian sistem pemekaran kerak samudra yang terhubung dengan bagian barat laut Australia. Halmahera dimasukkan dalam busur Pasifik luar karena kemiripan dengan bagian utara sesar Sorong Papua. Pulau Bakan Obi baru merupakan tepi karaton Australia dan Papua. Di sini berikutnya paparan Sahul atau di bagian timur. Paparan Sahul adalah lempengan bumi yang bergerak dari kawasan Australia atau benua Australia dan berada di sisi timur garis Weber. Garis Weber adalah sebuah garis khayal yang pembatas antara dunia ora fauna di paparan Sahul dan di bagian lebih barat Indonesia. Garis ini membujur dari utara ke selatan antara Kepulauan Maluku, Papua, serta antara Nusa Tenggara Timur dan Australia. Garis ini mengikuti nama biologi Max Weber yang sekitar 109.002 memperlihatkan bahwa sabaran ora fauna di kawasan ini lebih serupa dengan yang ada di benua Australia. Yang berikut ada Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terbentuk dari endapan atau sedimentation benua Australia yang dipertemukan atau tumbukan antara lempengan Asia dan lempengan Australia serta lempengan Pasifik hingga mengangkat endapan tersebut dari dasar laut Pasifik yang paling dalam ke atas permukaan laut menjadi sebuah daratan baru di bagian utara Australia. Proses pertemuan atau tumbukan lempengan dalam ilmu geologi tersebut atau komponen pertemuan menyebabkan gugusan penunggan tengah dan gugusan pegunungan di wilayah Kepal Burung. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang tadi saya bawakan, yaitu evolusi pembentukan Kepulauan Indonesia. Di sini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.